Allah itu baik. God is good all the time. All the time, God is good. Ayo kita mulai dulu dengan mengisi kalimat ya. Kalau saya berhenti, Anda yang ucapkan. Sekalipun saya nggak bisa dengarkan dengan telinga jasmani, tapi dengan telinga hati dan iman saya bisa dengarkan Anda dalam hadirat Tuhan. God is good all the time. Ya, all the time, God is good. Allah itu baik. Yang percaya katakan amin. Buka bersama dengan saya di Mazmur 34 ayat 9-11 pembacaan kita. Saya bacakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takut akan Tuhan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ayat 9 dimulai dengan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ini kecaplah ya, bukan kecap. Berarti dilarang testing-testing untuk coba-coba ini kecap manis atau asin. Kecaplah di sini artinya nggak boleh sampling maksud saya, nggak boleh sampling, nggak boleh coba-coba maksud saya. Tapi tasting boleh. Taste and see that the Lord is good dalam bahasa Inggrisnya. Kita tasting itu berarti kita bukan mencoba, tapi kita menikmati rasanya. Kebaikan Tuhan itu seperti fine dining sorgawi. Bedanya kalau kita makan banyak-banyak, kita makannya terburu-buru apalagi sampai jatuh-jatuh, memang enak sih, memang lezat. Apalagi kalau perut lapar. Nah setelah kita beraktivitas berat, lalu kita dihidangkan di depan makanan yang enak-enak, kita mau segera santap. Itu satu cara untuk makan dan menikmati hidangan. Tetapi tentunya kita nggak pelan-pelan merasakan bahwa makanan itu sebenarnya ada asin manis, ada asamnya, enak sekali. Tapi pokoknya mau keburu-buru buat perut kenyang. Itu bukanlah kecaplah. Kecaplah itu bukan makan lamban, tapi dirasakan satu persatu, setiap flavor, setiap rasanya. Asinnya lebih asin, manisnya lebih manis, asamnya lebih asam, pahitnya pun indah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau kita telusuri satu persatu, kebaikan Tuhan itu 1001 rasa. Melalui segala musim kehidupan kita nggak bisa sangkali kalau kita mau jujur hati. God is good, not sometimes. Allah itu baik bukan kadang-kadang, bahkan juga bukan seringkali. Allah itu baik setiap kali. God is good all the time. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tapi seringkali kita jatuh dalam pencobaan untuk merasakan yang belum kita punya. Kita iri hati lalu mengeluh sama Tuhan. Kok aku belum punya ini, aku belum punya itu. Atau yang kita rasakan hanyalah yang buruk-buruk saja, yang gak enak. Lalu kita salahkan Tuhan, padahal memang itu sudah menjadi bagian fakta realita hidup di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain. Dunia ini jatuh dalam dosa karena Adam dan Hawa, juga karena kita. Kita sama dengan Adam, kita juga jatuh di dalam dosa. Jadi sudahlah, terimalah fakta realita bahwa hidup ini banyak derita. Tapi gak perlu dirasa, gak perlu dirasa-rasa, penderitaan pun sudah kerasa. Yang perlu kita rasakan adalah kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah itu berarti juga akuilah dengan mulutmu. Pengakuan iman, God is good. Kalau kita nggak punya lagi alasan untuk memuji, kan sudah ada lagu yang jadi, tinggal nyanyi. Waktu hati saya berat, saya nyanyikan lagu, mungkin lirik ke satu, masuk ke refnya atau ke chorus, ulang lagi kedua, ketiga, saya belum rasa apa-apa. Tapi kalau saya terus meresapi hadirat Allah, 10-15 menit kemudian, terasa seperti hati saya mulai melayang. Itu bukan fly ya, itu bukan feeling melulu atau perasaan belaka. Sungguh-sungguh hati kita tuh diangkat masuk ke hadirat Allah. Gak jarang waktu hati saya berat, ketika saya letih lesu dan berbeban berat,
Bisa jadi di kilometer tertentu dalam hadirat itu, di menit keberapa itu saya burst into tears. Langsung menangis sejadi-jadinya. Bukan karena saya cengeng, tapi karena saya terjamah. Kecaplah dan lihatlah itu berarti kita sengaja kiblatnya itu ke arah kebaikan Tuhan. Jangan kita itu hitung susahnya. Kita akui kebaikannya. Kalau nggak bisa lagi kreatif, ngomong sejujurnya Tuhan, aku terima kasih karena itu, aku terima kasih karena ini. Nyanyikan aja lagu yang sudah ada. Kalau kita sendiri nggak kuat nyanyi, setel aja lagu itu di depan kita. Kita itu dibacem dalam hadiratnya. Basking atau mandilah. Bathing di dalam kebaikan Tuhan. Bermandilah, tenggelamlah, basahilah hatimu dengan pengakuan akan kebaikannya. Akui terus kebaikan Tuhan. Itulah kecaplah dan lihatlah. Kecaplah itu kan pakai lidah. Lidah bukan hanya untuk kita merasakan pahit manis asamnya. Lidah ini juga keluar suara. Lidah ini juga keluar kata-kata. Lidah ini juga keluar kalimat. Kita punya pilihan mau menggerutu atau memuji Tuhan. Mau mengomel atau berterima kasih. Tanpa peduli situasi. Aku tahu keadaanku gak enak nih. Aku sedang di dalam lembah kekelaman. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita gak menyangkali keadaan. Tak akan gentar ku melangkah. Sebab engkau besertaku. Tidak kita sangkali. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Setelah kalimat ini kita punya pilihan untuk ngomel sama Tuhan, untuk marah, untuk kecewa. Tapi kita tidak mau. Malahan yang keluar adalah kata-kata ini. Tak akan gentar ku melangkah. Sebab Yesus besertaku. Itu juga bagian dari kecaplah. Orang yang bisa mengecap akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Kalau kita itu bisa mengakui kebaikannya saat situasi nggak baik, niscaya pastilah kita akan melihat kebaikannya nanti. Tapi orang yang menggerutu dan mengelulu, bunuh diri. Nggak perlu setan membunuh. Dia bisa hancurkan diri sendiri. Orang yang ngomel saja, marah dan kecewa, kepahitan, kata-katanya menjatuhkan. Orang itu sendiri yang jatuh. Jangan-jangan kita jadi bangsa Israel yang gak bisa masuk ke tanah Kanaan karena Tuhan berkata, begini pengakuanmu, ya sudahlah, terjadilah sesuai dengan yang kau mau. Harusnya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian, tapi hanya Yosua dan Kaleb saja, karena sisanya semuanya tidak percaya. Mereka semuanya berkata-kata yang pesimis. Mereka semua menista Allah dengan kalimat-kalimat yang disengaja. Hatimu boleh pedih, mulutmu harus tetap manis. Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Ini bukan berarti pura-pura. Lidah itu adalah setirnya nakoda. Lidah itulah nakodanya. Kalau hati kita lagi pahit, menusuk-nusuk, dungu seperti hewan, tapi kita tetap berada di dekatnya, biarkan lidah bibirmu itu membawamu masuk ke hadirat Allah. Bukanlah sebaliknya lidah bibir kita menyesatkan kita jauh dari Tuhan dan jatuh ke tangan setan. Janganlah hujat Tuhan. Ketika Ayub dicobai seberat-beratnya, dia tidak menghujat. Kecaplah dan lihatlah itu berarti kita sengaja dengan iman mengakui kebaikan Tuhan. Meskipun situasi kita gak baik, karakter Yesus tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah. Kasih dan kuasanya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Peduli amat kita lagi ngalami up atau kita ngalami down, kita lagi ada di bukit atau di lembah. Tuhan Allah kita hakikatnya tidak berubah. Mau kita ragu atau percaya, Tuhan adalah Tuhan. Tapi kalau kita percaya, kita diuntungkan. Kalau kita ragu, kita jadi musuh. Kita jadi musuhnya Tuhan Yesus. Jikalau kita tidak percaya, kita tidak akan masuk ke dalam istirahat yang Tuhan janjikan. Hari ini, jikalau Tuhan berbicara kepadamu, janganlah keraskan hatimu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Let your mouth agree with His promises. Biarkan mulutmu setuju dan sepakat dengan firman Allah.
Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kata berbahagia di sini bukanlah happy, ini beyond happy, bukan hanya senang. Tapi ini sukacita. Kata berbahagia di situ artinya blessedness. Diberkatilah orang-orang yang berlindung padanya. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Iya, dari ayat ini saya ingin sampaikan poin pertama kita. Allah itu baik. Karena Allah itu baik, kita berlindung padanya. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Karena kita sudah mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Karena Tuhan itu baik, saya nggak ragu untuk berlindung padanya atau cari perlindungan pada Tuhan. Tuhan itu bukanlah pengacara yang dua muka atau dua sisi. Tuhan bukanlah seorang yang double agent. Ada pertukaran bayangan. Di depan bilang mau bantu, di belakang malah menjual aku. Tuhan nggak begitu. Kalau sama seperti itu, kita harus uji dulu. Orang-orang yang menawarkan bantuan sama kita harus uji dengan doa dan juga lakukan riset kita. Kenali dulu orang itu. Siapa tahu orangnya berjanji membantu, malah ada agenda tersembunyi, ada udang di balik batu. Bisa jadi kita mau berlindung sama dia, malah diperas sama dia. Ya kan, itu kan sudah jadi fakta lapangan hidup di dunia ini. Berapa banyak orang yang mengecewakan sesamanya. Bahkan kita pun di sini banyak cerita bagaimana dikecewakan, dikhianati, dijual oleh teman, janji palsu, PHP, pemberi harapan palsu dan sebagainya. Allah nggak gitu. Tuhan kita itu nggak bisa berubah. No evil in him. Dalam Tuhan itu sama sekali nggak ada kejahatan. Kalau ada satu hal saja yang merupakan kemustahilan pada Tuhan adalah Tuhan mustahil berbuat jahat. Karena Allah itu baik. Dan saya tahu dari firman dan pewahyuan, Roh Kudus beritahu di hati saya dan ketika saya sekarang menyampaikan firman ini, Roh Kudus memberitahukan di hatimu, tiba-tiba timbul iman dan kesadaran, iya ya, Allahku itu baik 100%. Dia itu baiknya sempurna. Hanya karena sekarang aku masih alami kesusahan, bukan berarti dia gak baik. Karena Allah itu baik, mari kita berlindung padanya yuk. Tanpa rasa curiga. Tanpa rasa curiga. Dia itu mempelai pria, Yesus Kristus. Mempelai gereja di sorga. Bukankah nanti disebut sebagai pernikahan anak domba Allah itu bicara tentang gereja Tuhan dan Yesus Kristus. Kita ini punya Tuhan yang gak akan menusuk kita di belakang. Kita tuh punya Tuhan yang gak munafik, yang luar dalam, depan belakang sama. Tenanglah, kalau saya sama Tuhan sudah saya aman. Bahkan, even suffering children are safe in your arms. Dalam satu lagu, chorusnya begitu, there is none like you. Bahkan, anak-anak kecil yang menderita, yang sakit, anak-anak kecil yang lemah pun aman di tangan Tuhan. Tuhan tidak akan lecehkan. Bahkan seorang wanita Samaria yang 5 tuh cowoknya, Yesus sendirian ada di sumur Samaria itu. Yesus tidak berlaku tidak sopan. Malah Yesus suruh panggil suaminya dan Yesus tahu pria yang sekarang sama dia itu bukan suaminya. Yesus berkata, akulah dia, akulah Mesias. Dan perempuan itu sujud dan dia lari ke kampungnya cerita, aku ketemu sama sang juru selamat. Kalau kamu minum dari aku, kamu tidak akan haus lagi. Yesus tidak eksploitasi, Yesus tidak manipulasi, tidak minta airnya. Sama sekali Yesus nggak minum dari airnya. Yesus malah nawarkan air yang nggak kelihatan. Perempuan itu merasa dihargai, dihormati. Biasanya semua laki selalu ada maunya sama dia. Saya beritahu ya, kalau wanita ini punya 5 cowok, berarti dia pasti cantik. Perempuan ini pasti menggoda. Tapi even perempuan kayak gitu aman di dekat Tuhan. Tuhan kita itu murni, Tuhan kita itu suci. Tuhan kita itu kudus. Anak kecil, wanita, semua aman pada Tuhan. Masa saya nggak bisa percayakan hidup saya? Jika Tuhan itu berada di dalam satu ruangan dengan perempuan Samaria itu atau dengan seorang anak kecil, mereka akan Tuhan lindungi. Tuhan akan mengasihi mereka. Tuhan akan menghargai mereka, bahkan menghormati apa yang merupakan kebebasan orang itu, harga diri orang itu, masa depan orang itu, perasaan orang itu.
Tuhan itu menghargainya. Tahu nggak, kita tuh punya Allah yang pribadinya kayak gitu. Makanya itu saya nggak berani serahkan anak saya pada ilah lain kecuali Yesus Kristus. Kalau anak Daud, anak Abraham ribuan tahun kemudian aja dipelihara Israel itu. Sampai sekarang Tuhan lindungi hanya karena punya janji sama kakek buyut mereka. Anakku lebih baik milik Yesus. Hidup saya juga. Karena Allah itu baik, kita bisa berlindung padanya. Kenapa kita ragu-ragu, kenapa kita curiga. Nanti kalau dekat sama Tuhan nanti diambil semua. Nanti kalau saya serahkan bisnis saya pada Tuhan, nanti saya disuruh jadi pendeta atau disuruh jual seluruh harta saya, dikasihkan ke orang miskin. Aduh, curiga itu udah gak musimnya. Itu curiga adalah dosa zamannya Adam dan Hawa, itu di Taman Eden. Udah waktunya kita move on ya, mengenal Tuhan sesungguhnya. Jangan percaya ular yang berbicara ke dalam hati dan benakmu itu. There is no one, tidak ada satupun pribadi di bumi maupun di sorga, sesudah maupun sebelum ciptaan dunia, dari kekal sampai kekal selamanya, yang bisa dipercaya Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya kenapa orang Kristen anak Tuhan harus punya rasa aman? Karena Yesus Tuhannya. Bayangin kalau kita punya Yesus sebagai Tuhan kita, kita nggak bisa punya rasa aman, itu kan keterlaluan. Coba bayangkan kalau bapakmu dan bapakku itu adalah bapak kami yang di dalam sorga, itu kita masih nggak punya rasa aman. Padahal dia sudah berjanji burung pipit di udara dia pelihara. Bunga di padang dia hiasin, makanya kita yang keterlaluan. Bukan Tuhan kurang berjanji, atau Tuhan kurang tepati janji. Hanya karena segala sesuatu belum terjadi sesuai dengan waktumu dan waktuku, semua indah pada waktunya. Doesn't mean, bukan berarti bahwa dia tidak setia. Cuman kita jangan memaksa. Kita harus tahu dulu bahwa kita ini nggak tahu segala sesuatu. Bahkan boleh dikatakan kita manusia itu nggak tahu apa-apa. Makanya kita nggak boleh SKSB. SKSD. Sok kenal, sok dekat sama Tuhan. Kita selalu belajar. Punya hati seorang murid untuk diajari. Saya juga sama, waktu saya ngajar begini, saya pun belajar dulu ya kan. Saya diajari, kita nggak boleh SKSD, nggak boleh sok kenal, nggak boleh sok dekat sama Tuhan. Kita ini nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu apa-apa. Karena Allah itu baik. Hendaknya kita berlindung padanya. Even suffering children are safe. Women are safe in His arm. Wanita aman. Pria apalagi, pria juga aman di tangan Tuhan. Tuhan yang ciptakan. Tuhan yang ciptakan. Luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Ayat 10. Takutlah akan Tuhan. Hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Poin nomor 2, dikatakan di sini takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Ini kan berarti holy fear ya. Ini berarti rasa takut yang beda. Ini bukan perasaan ketakutan, ini takut kudus. Apakah itu? Nomor 2, karena Allah itu baik. Kita takut melukai hatinya. Jadi bukan takut akan Tuhan itu bukanlah takut dihukum olehnya. Wah, itu sudah enggak, itu kita mestinya di atas level itu kalau kita kenal Tuhan. Bolehlah itu masih di level agama atau roh agamawi. Harus begini, kalau enggak begini nanti marah. Tuhan akan marah. Kita harus kasih persembahan tertentu. Atau harus menemukan barang tertentu. Harus melakukan ini dan itu. Kita harus maju berapa langkah. Pergi ke gunung mana. Jam-jam tertentu, hari-hari yang suci. Harus dipelihara. Kalau enggak nanti jangan-jangan Tuhannya marah. Saya rasa kekristenan itu bukan begitu. Iman kita itu hubungan soalnya dengan Allah. Hubungan yang dipulihkan lagi lewat tubuh dan darah Yesus. Tirai itu dirobek dari atas ke bawah ketika Golgota berbicara. Lalu antara manusia dan Allah, pemisahnya itu ditiadakan. Karena itu kalau kita takut akan Tuhan itu bukan karena ketakutan akan hukuman. Takut akan Tuhan kita itu berdasarkan kebaikannya. Jadi takut akan Allah yang kita harus alami di hidup ini
Bukanlah ketakutan dihukum olehnya, tetapi karena Tuhan cinta sama aku kayak begini, aku punya Tuhan se-precious atau seberharga ini. Dan karena aku mengasihi dia, aku terjamah, terharu, dan aku forever and ever selama-lamanya berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Aku takut melukai hatinya. Takutlah akan Tuhan, bukan berhenti di kata takutlah. Hai orang-orang yang kudus. Bukan takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang dipenjara. Atau hai para terdakwa. Bukanlah takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang bersalah. Tapi takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus sudah lepas dari hukuman. Takutlah akan Tuhan, His holy people. Ini holy fear. Ini ketakutan untuk melukai seorang yang kita kasih. Saya tidak mau pukul anak-anak saya pakai kekerasan dalam rumah tangga, baik anak maupun istri, bukan karena saya takut pada hukum yang ada. Bukan karena saya takut nanti saya akan ditangkap polisi. Bukan karena saya takut akan dipenjara, karena di negara saya ada hukum dan ini adalah, di negara saya ada hukum, ada hukuman dari pemerintah. Puji Tuhan, itu semua perlu untuk orang-orang jahat. Supaya mereka ada rasa takut akan Tuhan, mereka takut pada hukum di negeri. Tapi kita yang sudah diangkat Tuhan naik levelnya, bukan lagi takut hukuman, tapi masuk ke hukum kasih. Saya tidak pukul anak-anak saya tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, bukan karena saya takut semua itu, tapi karena saya cinta, karena saya sayang sama mereka, saya takut melukai mereka. Seperti waktu pertama kali gendong bayi, saya masih ingat, saya hati-hati karena saya bukan suster yang pengalaman. Apalagi waktu anak pertama, anak kedua pun setelah selang berapa tahun harus belajar lagi. Lalu bertahun-tahun pula anak saya ketiga. Saya harus hati-hati. Saya gemetar. Bukan karena takut dimarah sama dokter atau susternya. Saya gemetar karena rasa memilikinya. Saya gemetar karena ini anakku, ini bayi yang begitu indah. Yang ku gendong sebagai pria kan kita nggak jago beginian. Saya gendong pelan-pelan. Saya tidak mau melukai dia. Jangan sampai jatuh, jangan sampai terjadi kecelakaan. Karena saya mengasihinya. Sama Tuhan juga sama karena rasa memilikinya. Dia adalah Bapakku. Kalau kita punya orang tua yang sudah lanjut usia, kita tuntun pelan-pelan. Kita pegangnya pun pelan-pelan. Bicara pelan-pelan. Karena kita takut untuk menyentak atau mengejutkan atau membuat orang tua kita kaget. Kita takut kalau nanti pegangan kita agak terlalu kasar, terlalu kuat. Kita takut orang tua kita terluka. It's out of love. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Terakhir ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kata orang-orang yang mencari Tuhan di situ adalah bahasa doa. Tidak kekurangan sesuatu yang baik, Mazmur 23 ayat 1 bunyinya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku itu bukan berarti kita nggak punya kebutuhan apalagi keinginan. Tapi poinnya sederhana, poin nomor 3, karena Allah itu baik, kita tidak kecewa dengan jawaban doa. Kalau kita berdoa alias mencari Tuhan, kita percayakan jawaban doanya sama Tuhan. Kita boleh terus berdoa tidak jenuh, atau berdoa hingga sesuatu terjadi boleh, tapi ujung doa itu harus bisa menerima dan berserah apapun jawabannya. Jikalau jawabannya adalah ya, puji Tuhan. Jikalau jawabannya adalah tidak, tetap puji Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jikalau jawabannya menunggu, tetap puji Tuhan, nantikanlah Tuhan. Ujung doa itu harus berserah. Kita boleh berusaha dalam doa, kita doa sekencang-kencangnya. Jangan gampang menyerah. Berserah itu bukan gampang menyerah. Berserah itu bisa menerima apa yang kita nggak bisa ubah. Doa, di dalam doa yang sesungguhnya ada hikmat untuk bisa menerima apa yang kita bisa ubahkan, kita bisa doakan. Tapi juga harus bisa menerima apa yang kita nggak bisa ubahkan kalau memang Tuhan sudah final keputusannya. Asal hati kita tuh tahu bahwa God knows what's best for me. Tuhan tuh tahu apa yang terbaik untuk aku. Pokoknya kalau jawaban doa itu dari Tuhan ya.
terbaik itu iya atau jangan. Atau tunggu sekalian. Saya percaya yang dari Tuhan itu terbaik karena Tuhan paling ngerti apa yang terbaik bagi saya. Pokoknya dari Tuhan itu adalah terbaik. Saya nggak boleh iri sama orang lain. Dan saya juga tidak boleh menentukan. Kalau Tuhan sudah ketok palu atas hidup saya, Tuhan maunya begitu, saya sudah berusaha berdoa sekencang-kencangnya. Kadang-kadang kita berdoa sungguh-sungguh, awan segumpal tangan itu muncul. Elia berdoa, lalu hujan setelah 3,5 tahun. Masa paceklik yang luar biasa atau kering kerontang. Untung Elia nggak berhenti di angka nomor 3, nomor 5. Dia teruskan 7 kali dia berdoa sampai terjadi sesuatu. Lihat tuh, berserah bukan berarti gampang menyerah. Tapi Daud ketika berdoa untuk anak pertamanya dengan Batsheba, dia seharian gak makan, gak cukur, gak mandi, tabur debu, koyakan baju, sampai semua pegawainya takut kalau dia begini. Sampai besok dia berdoa usahakan ketika anak itu, janin itu dalam kandungan mengalami permasalahan. Dia doa supaya janin itu diselamatkan, lahirnya normal. Setelah dia paksakan diri demikian rupa, mati anaknya. Semua doanya gak dikabulkan. Pegawainya berkata, waduh celaka nih kalau raja tadi aja anaknya masih sakit, itu janin bermasalah, dia doanya begini. Sekarang kalau sudah mati, siapa berani beritahu sama dia anaknya sudah tiada. Jangan-jangan raja bisa mencelakakan dirinya. Raja bisa lakukan sesuatu yang bodoh dan gegabah. Enggak tuh, Daud langsung mandi, urap wajah, makan. Setelah dia mendapatkan kabar buruk itu, dia berkata, apa boleh buat? Aku sudah berusaha. Kalau Tuhan memutuskan anak itu harus kembali kepadanya, aku hanya bisa menerima keputusan Allah. Semua orang pegawainya garu-garu kepala. Kok bisa gini raja? Hari itu mereka belajar dari seorang nabi. Seorang yang hatinya berkenan pada Tuhan. Dia tahu bahwa imannya sudah sempurna untuk anak itu. Tapi keputusan Tuhan daulat, iman sempurna pun tak bisa ubahkan. Karena Allah itu baik. Daud gak kecewa sama jawaban doa Tuhan. Jawaban doa Tuhan pada saat itu adalah anak itu dicabut nyawanya. Itu kakaknya Salomo. Tahun depannya dapat Salomo. Berkat Tuhan itu yang terbaik, sekalipun berkat itu kadang-kadang terselubung. Jadi jangan sampai kita itu marah. Namun demikian, janganlah kita gampang menyerah. Oleh karena itu saya sarankan apapun jawaban Tuhan, bersyukurlah. Dan juga jangan takut beriman ya. Jangan takut berharap. Dan hati harus divaksin tidak takut kecewa. Saya jadi orang berani minta sama Tuhan. Kerohanian saya itu begini. Saya bukan orang yang sungkan pelin-pelan formalitas sama Tuhan Yesus. Kalau saya minta sesuatu, karena saya tahu firman. Bukan berarti saya tahu seluruh isi Alkitab dan mahir. Tapi saya itu dibimbing oleh pelita ini. Ini adalah pelita kakiku. Jadi saya nggak mungkin minta sesuatu yang gila. Saya nggak mungkin meminta sesuatu yang salah. Enggak. Tapi waktu saya meminta sesuatu ada di dalam batas-batas firman Allah, saya berani loh. Saya orangnya kalau sama Tuhan tuh nggak basa-basi. Saya ngomong apa adanya, Lord I need this, I want this. Saya akan ngomong terus terang. Karena sama Tuhan saya nggak punya rasa sungkan. Karena dia adalah Bapak aku. Kalau nggak minta sama Tuhan, masa minta sama tetangga? Saya nggak takut beriman orangnya. Saya nggak takut berharap secara spesifik sama Tuhan. Tapi ada satu lagi rahasianya. Saya tetap pegang pewahyuan bahwa Allah itu baik. Jadi saya harus selalu ready, 100% harus senantiasa siap apapun jawabannya. Hati saya sudah divaksin anti kecewa. Karena fondasi saya minta itu, percaya dulu Allah itu baik. Apapun ujungnya jawaban Tuhan itu yang terbaik. Berkatnya tidak pernah salah dalam kehidupan saya. Gak bisa kecewa. Gak bisa, gak pernah, gak akan kecewa. Kalau kita punya pewahyuan yang benar, Allah itu baik. Rohani kita akan kuat. Doa kita akan berani. Dan hidup kita akan senantiasa stabil sampai Tuhan datang atau sampai kita mati. Allah itu baik, 1, 2, 3 poinnya apa aja? Karena Allah itu baik, kita berlindung padanya. Jangan curiga ya. 2, karena Allah itu baik, kita takut melukai hatinya. 3, karena Allah itu baik, kita tidak kecewa dengan jawaban doa. Saya harap kita semua hari ini diberkati.